Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak lupa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih pula diberikan semangat untuk hadir berjamaah di masjid dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari tetap terus kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pagi hari ini adalah menjadi berlomba menjadi mukmin yang terbaik. Saya hubungkan dengan momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-80 Bapak Ibu, dimana kalau sudah mau mendekati 17 Agustus setiap kampung pasti banyak mengadakan perlombaan-perlombaan. Dan ternyata kalau kita teliti di dalam bentuk lomba-lomba itu terdapat banyak sekali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan tolak ukur. Inilah karakter mukmin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya nopo lomba 17 Agustus niku banyak. Kita ambil contoh misalnya lomba balap karung. Nah, ini lomba yang tradisional, tapi masih sangat populer karena masih banyak orang yang mengadakan lomba balap karung.
Carane pripun? Oh, saben wong kon nganggo karung terus balapan sampai ke garis finish. Delalah pas setengah perjalanan kok ngguling tiba pripun? Ya kudu tangi. Nah, artinya apa? Untuk mencapai garis finish atau untuk mencapai cita-cita yang ingin diraih kudu direwangi jatuh bangun. Kalau sudah jatuh nggak mau bangun, nah bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan yang ingin diraih? Selain itu Bapak Ibu, lomba balap karung ini kita diajak juga untuk bernostalgia, ngelingi zaman semanten, betapa perjuangan rakyat dalam kondisi yang susah karena dalam masa penjajahan tentara Jepang saat itu kita menjadi buruh di negara sendiri dan dipaksa untuk bekerja, atau istilahnya nopo kerja paksa utawi kerja rodi, rakyat-rakyat disuruh menjadi buruh, kalau bahasa Jepangnya romusa, nah, atau romuso. Apa filosofinya? Bahwa dalam menghadapi kehidupan yang sulit seperti itu Bapak Ibu, tapi nyatanya rakyat kita tetap tidak mengenal putus asa dan tidak mau menyerah untuk merebut kemerdekaan yang dicita-citakan. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan bisa diraih, apa yang dicita-citakan bisa diraih, dan tentunya juga ada andil dari para doa kiai dan ulama kita dan pejuang-pejuang kita. Alhamdulillah kemerdekaan sudah bisa kita rasakan bahkan sampai sekarang di usia yang ke-80. Maka hikmah yang bisa kita ambil apa Bapak Ibu? Oh, jadi mukmin yang baik itu adalah mukmin yang tidak gampang menyerah. Dan ternyata ini ada di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Panjenengan mangbika surat Yusuf ayat 87. Bagaimana Allah menggambarkan perjalanan kisah Nabi Yusuf yang juga mengalami pontang-panting jatuh bangun di dalam menghadapi kehidupannya, dan Allah memberikan satu peringatan lewat lisan ayahanda Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min roihillah innama la yai'asu min roihillah illal qaumul kafiru. Berkatalah Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu, disinilah letak perbedaan orang mukmin dan orang kafir. Bahwa orang beriman senantiasa tidak gampang berputus asa. Kalau orang kafir, banyak contoh-contoh riwayat dalam mengarungi kehidupannya muncul yang namanya putus asa, give up, gampang menyerah. Mari belajar Bapak Ibu seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dulu ketika masih kecil dipisahkan dari orang tua oleh saudara-saudaranya sendiri, diajak bergembala, kemudian ternyata dimasukkan ke dalam
sumur terus ditinggal mulih. Lalu diceritakan kepada ayahnya, ternyata katanya Yusuf dimakan serigala, padahal ditinggal ning sumur. Tapi Masya Allah, dalam kondisi yang sulit tetap tidak berputus asa karena berpegang teguhnya kepada Gusti Allah. Allah berikan pertolongan. Datang kafilah-kafilah para pedagang itu yang hendak pengen ambil air, kok ning jero sumur eneng wong, ditulung, kemudian dijadikan budak untuk membantu, didol, kemudian ikut orang-orang Mesir di sana. Ternyata di sana Masya Allah kinerjanya bagus, kerjanya baik, terus diangkat menjadi punya jabatan di situ. Sudah baik bekerja, dapat fitnah karena sudah menggoda istri pejabat. Jadi ujiannya bertubi-tubi, jatuh bangun, dimasukkan ke dalam penjara. Karena kemampuan Nabi Yusuf dalam melihat atau membaca, menafsirkan mimpi, kemudian diangkat menjadi menteri di situ. Kerjanya baik, Masya Allah, sehingga proses yang tidak gampang itu bisa dilewati karena berpegang teguhnya kepada Allah. Dan mukmin yang baik adalah mukmin yang tidak gampang putus asa. Monggo niki jadi pepeling Bapak Ibu. Sebab kalau kita lihat berita-berita sekarang ini, banyak contoh-contoh orang-orang lagi diuji sithik wae gampang blendrek. Napa blendrek niku basa Indonesiane napa? Ya putus asa niku mau. Gampang jatuh tapi tidak mau bangun lagi. Monggo niki satu pepeling. Jadi tidak gampang putus asa karena pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Napa melih misale enten melih jenenge lomba balap kelereng Bapak Ibu. Carane pripun? Saben wong kon geget sendok terus dikei kelereng di situ. Sama prinsipnya, sisian tekan garis finish. Ning yen boten ngati-ati, mong golek cepet tok, maka yang terjadi apa? Kelereng itu bisa jatuh. Pelajarannya apa Bapak Ibu dari lomba balap kelereng? Golek cepet iki ape, tapi kalau ceroboh jangan. Kenyataan dalam realita begitu itu. Orang kalau bekerja pengennya golek cepet rampung, cepet tekan. Tapi dalam pelaksanaannya, kurang teliti, kurang perhitungan, atau ceroboh tadi, sehingga golek cepet etok, tapi kualitasnya jelek Pak. Maka pelajaran dari lomba balap kelereng, kalau mengikuti keterangan hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan at-ta'anni minallahi wal ujlatu minash syaiton. Ketenangan itu datangnya dari Allah, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Pertanyaan Bapak Ibu, dalam aktivitas panjenengan pernah enggak melakukannya dengan tergesa-gesa? Pernah. Sok-sok napa sering? Sering. Wah, kula sering niku Mas kemrungsung. Nah, monggo panjenengan kok sing sok ngrasake kemrungsung niku wau. Hati-hati Bapak Ibu. Karena bisa jadi panjenengan sedang dikuasai oleh setan. Carane pripun? Atine digawe kemrungsung, tidak tenang, sehingga urusannya coto kabeh, buyar kabeh. Yang istilahnya napa? Gatot. Napa gatot niku napa? Gagal total. Gara-garane golek kemrungsung itu.
Mari kita juga belajar Bapak Ibu, ternyata dalam sejarah Islam pun juga pernah terjadi hal yang sama. Ketika ada di dalam peristiwa yang dialami Nabi dan para sahabat, yaitu ada perang yang namanya Perang Uhud. Endingnya apa? Sebetulnya karek maknul awake dhewe iso menang. Ning goro-goro kemrungsung tergesa-gesa, tidak perhitungan, tidak teliti alias ceroboh, sehingga harusnya bisa menang tapi tidak jadi menang. Singkat ceritanya begini Bapak Ibu, perang Uhud niku lah perang balas dendamnya orang-orang kafir kepada kita, di mana perang sebelumnya yaitu perang Badar dimenangkan oleh orang Muslim. Lanjut ke perang Badar. Jumlah pasukan kita itu 700 orang melawan pasukan kafir yang jumlahnya 3.000 orang Bapak Ibu. Loh, 700 lawan 3.000, setengah ewe ora eneng. Tapi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercermin dengan perang sebelumnya dengan jumlah yang lebih sedikit pun nyatane iso menang karena strategi yang dimiliki bagus. Jadi di perang sesudahnya yaitu perang Uhud tidak ada rasa gentar takut itu, enggak, karena berkaca kepada sebelumnya kita bisa menang. Strategi Nabi yang dipakai apa? Karena ini wilayahnya di bukit-bukit Uhud, maka Kanjeng Nabi dari 700 orang itu diambil 50 orang untuk diplot-plotkan menjadi pasukan pemanah. Pesan Nabi kepada mereka apa? Apapun yang terjadi kepada teman-teman yang di bawah, tetap stay di atas, jangan ikut turun. Tujuannya apa? Ya menjaga teman-teman dari bukit. Itu strateginya begitu. Akhirnya 650 yang di bawah melawan 3.000 tadi. Faktanya apa Bapak Ibu? Masya Allah, yang jumlah lebih sedikit nyatanya bisa memukul balik atau memukul mundur tentara-tentara kafir. Bahkan mereka lari melirit dan meninggalkan barang-barang bawaan. Kalau dalam teori perang itu Bapak Ibu, salah satu pasukan kok wis melayu, opone kok sudah meninggalkan barang bawaan, itu artinya mereka sudah kalah, menyatakan kalah. Jadi wis melayu, barang-barang ditinggal, itu artinya wis kalah. Jadi sebetulnya sudah satu langkah kita sudah menuju kemenangan. Tapi ternyata itu bagian dari strategi orang-orang kafir. Ketika mereka mundur, barang-barang ditinggalkan, seolah-olah mereka sudah kalah. Apa yang terjadi? Ternyata mereka lari mundurnya itu keliling, Pak. Jadi mengelilingi. Jadi memanfaatkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang berperang itu menganggap mereka sudah menang dan sudah bisa menguasai harta rampasan perang. Sing ning ngisor wis dum-duman, sing ning dhuwur bukit nonton. Kok kanca-kancaku ning ngisor wis menikmati harta, akhirnya kepencut. Pun dikandani Kanjeng Nabi wau pripun, ojo melu mudun apapun yang terjadi, karena Kanjeng Nabi kan pasti orang yang adil, harta rampasan pasti akan dibagi dengan adil Bapak Ibu. Ning pun didhawuhi ampun mudun, ning malah mudun krono niku wau menganggap sudah selesai dan kepincut ingin segera menikmati harta. Akhirnya sing ning dhuwur meli mudun. Melihat pasukan mukmin yang di atas bukit sudah kosong, akhirnya orang-orang kafir memanfaatkan kesempatan itu, putar balik menguasai bukit. Kalau bahasanya counter attack. Nopo counter attack niku nopo? Serangan balik. Wah,
Yang mung bal-balan mudeng niki nggih. Berarti melakukan serangan balik. Bukit kosong sudah dikuasai oleh orang-orang kafir nggih pun wong Islam tinggal ning tengah jumlah luwih sithik. Ya wis. Dadi dipojokkan ya karek jadi kaya apa nih umpan yang empuk nggih, sasaran empuk. Itulah pelajaran karek maknyu iso menang. Ning ra sida menang gara-gara nih kemrungsung. Monggo Bapak Ibu, panjenengan tadi juga sudah menyadari banyak aktivitas dilakukan dengan tergesa-gesa. Ayo, berarti mukmin yang baik itu yang bagaimana? Mukmin yang hatinya penuh dengan ketenangan, mukmin yang tidak tergesa-gesa. Monggo badhe tindakan jangan tergesa-gesa. Tenang kemawon, sing penting tekan gone Bapak Ibu. Banyak wong golek cepet tetek kemrungsung akhirnya malah nabrak. Monggo nyambut damel pun juga jangan kemrungsung. Gawe teh, gawe kopi kemrungsung akhirnya takarane ngawur. Kudune sing dilebokne gula ning malah niku gara-gara kemrungsung. Nggih, napa melih tidak hanya dalam beraktivitas, dalam beribadah pun jangan tergesa-gesa. Salat kita, ngaji kita. Nah, penyakit orang-orang kalau ngaji niku kadang ngajine susu mong golek cepet etok. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun paring pangandikan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah, lantunkanlah ayat Al-Qur'an itu dengan tartil atau dengan pelan-pelan sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Monggo Bapak Ibu, mukmin yang baik, mukmin yang tenang, tidak gampang tergesa-gesa. Napa melih misalnya? Kalau tadi lomba yang sifatnya individu Bapak Ibu, yang berikutnya adalah lomba yang sifatnya kolektif, yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya nopo? Enten jenenge lomba tarik tambang, utawa sing liyane lomba balap bakiak. Itu butuh kerjasama Bapak Ibu. Misalnya tarik tambang, harus satu komando. Yang ngarep ngomong tarik, berarti mburi ya kudu tarik. Hanya sing siji ngomong tarik, liyane malah meneng wae. Powere ora malah diulur gitu. Ya wis guling nih. Semanten ugi balap bakiak pun sama. Harus satu komando, butuh kekompakan, butuh kerjasama. Yang ngarep wis ngomong kanan, mburi ya kudu kanan. Sing siji ngomong kanan, sing siji alah kiwa ya wis guling. Itu artinya apa? Pelajarannya bahwa dalam menjalani kehidupan yang bersama-sama ini butuh kerjasama, kekompakan, gotong royong, kebersamaan. Kalau bahasa agamanya, mari kita menjalin ukhuwah Islamiyah kita, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 103 Bapak Ibu, Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah. Nah, kalau kita menganalogikan tadi nggih tarik tambang tadi, jadi tali yang dipegang harus dipegang dengan kuat supaya tidak jatuh. Nah, dalam konteks keimanan kita, ayo berpeganglah kepada tali agama Allah, yaitu Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya tetap kuat, tetap kokoh, jangan melemahkan satu sama lain.
Apalagi di dalam Al-Qur'an ayat yang lain nggih, surat Al-Hujurat 10, 11, 12, 13. Ayat yang mengajarkan kita tentang menjalin ukhuwah Islamiyah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah sesama saudaramu yang sedang berselisih dan bertakwalah kamu kepada Allah agar supaya kamu mendapat rahmat. Oh, ketemu Bapak Ibu. Kenapa umat Islam bahkan sesama muslim pun masih suka bercerai-berai? Jawabannya di dalam ayat ini. Karena dalam realita kehidupannya banyak sesama muslim pun tidak saling mendamaikan, tapi masih saling suka berselisih Bapak Ibu. Mong kepengin golek menangi dewe. Apalagi saling berselisih kelebon provokator. Provokator itu artinya apa, Pak? Nah, kalau bahasa sekarang buzzer gitu. Provokator itu orang yang memperkeruh suasana, itu provokator. Loh, banyak loh Pak contoh yang begitu-begitu itu. Jadi eneng dua orang padu misalnya gitu berselisih, tidak ada yang menjadi problem solver atau pencari solusi, ning malah kelebon provokator, akhirnya itu bisi pateni wae. Akhirnya tersulut. Nah, banyak Pak begitu itu. Mari kita belajar kepada baginda Rasul Muhammad SAW ketika para pemimpin-pemimpin suku merasa dirinya paling pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Dalam peletakan batu itu tadi, apa yang terjadi? Kanjeng Nabi datang untuk mendamaikan perselisihan itu tadi. Dengan cerdas Nabi mengambil kain, kemudian batu diletakkan di tengah, sehingga keempat atau beberapa pemimpin suku yang berselisih tadi semua bisa ambil bagian, ambil peran di dalamnya, karena setiap sudut kain bisa memegang. Jadi semua bisa berkolaborasi. Nah, ini namanya ukhuwah Islamnya tuh begitu itu. Orang mau kepeling golek menangi dewe, tapi saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dengan cara apa? Ayo jadi mukmin yang problem solver. Nah, jadi pemberi solusi. Ada masalah kasih solusi, bukan memperkeruh suasana. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam surat Al-Hujurat dikatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu justru lebih baik. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok itu justru yang lebih baik. Oh, ketemu lagi Bapak Ibu. Kenapa dalam ukhuwah kita sesama muslim masih suka bercerai-berai? Jawabannya nopo? Ya karena sesama muslim sendiri masih suka merendahkan orang lain Bapak Ibu. Masih suka memperolok-olok dengan alasan kami lebih baik, kami lebih mulia. Jadi, apalagi disambung ayat berikutnya nggih, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman
wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Janganlah kamu saling mencela, janganlah kamu saling memberi panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan buruk sesudah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka termasuk orang-orang yang dolim. Loh Bapak Ibu, tidak hanya merendahkan, ukhuwah itu bercerai-berai karena si pelaku di dalamnya suka mencela satu sama lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, misalnya kadang ada orang yang fisiknya tidak tinggi alias pendek terus diceluk bol cebol ini cebol. Nah, mungkin sifatnya gojek. Tapi kalau penerimaannya tidak baik itu malah bisa menimbulkan sakit hati loh. Eneng wong awake lemu terus diceluk gendut lah, gembrot lah, bahkan panggilan fisik, panggilan hewan, gajah lah, dan pangapunten, apalagi misalnya, jadi banyak Bapak Ibu, termasuk panggilan-panggilan dengan sifatnya merendahkan niku bau. Padahal dalam Islam tentu semua itu dilarang, apalagi dalam hadis riwayat Abu Dawud, Kanjeng Nabi pernah mengatakan besok di hari kiamat Allah akan memanggil hambanya itu dengan nama sesuai dengan nama pemberian orang tua. Yang kadang-kadang di dunia ini orang tua kasih nama kita nama yang baik, tapi realitanya panggilannya nggak dipakai. Neng wong jenenge Agus, neng celukane dadi kentus. Jadi kecilik wis kulino diceluk kentus, tekan gede tekan tua ya celukane kentus. Padahal besok di hari kiamat Allah akan memanggil hambanya dengan panggilan yang baik. Allah saja manggil dengan cara baik kok, masa kita manggil sesuka sendiri. Monggo jenengan mau buka berita Bapak Ibu. Saya ketemu berita ada orang memukuli orang di jalan. Ternyata dua orang ini dulunya 20 tahun yang lalu pernah berselisih. Jadi eneng bapak-bapak niku ketemu konco lawase ning konco sing ndek ben seneng membuli. Nalika ketemu papasan ning dalan sing ngoplok niku wau langsung ngenten. Kowe kelingan ra karo aku sapa? Wah, sapa yo? Lali karena sudah puluhan tahun nggak ketemu. Kowe sing ndek ben ngece bapak ibuku, sing ngece sekeluargaku, wah akhirnya diberi salam olahraga. Bahasa sakniki salam olahraga alias di woplok sak woplok-woploke nganti bonyok niku wau. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah 20 tahun sudah lewat, ternyata rasa sakit itu masih ada. Nah, meskipun dalam Islam balas dendam pun sebetulnya tidak boleh, tapi itu kan efek, ada sebab ada akibat Bapak Ibu. Goro-goro dulu pernah direndahkan, pernah dilecehkan, maka pelajaran bagi kita apa? Oh, mukmin yang baik artinya mukmin yang harus mendamaikan, mukmin yang tidak merendahkan, mukmin yang tidak memanggil panggilan yang buruk, karena efeknya orang bisa sakit hati. Ringkas malih Bapak Ibu ayat berikutnya nggih. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaqtab ba'duhum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka, karena prasangka itu adalah bagian dari dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu saling menggunjing sebagian kalian.
apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu pasti merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah penerima taubat dan maha penyayang. Dalam ayat ini Bapak Ibu, larangan bagi kita untuk apa? Satu, namanya berprasangka. Karena prasangka itu bisa berlanjut kepada namanya mencari kesalahan. Kalau sudah mencari kesalahan, biasanya keburukannya lanjut lagi. Kesalahan yang sudah ditemui tadi disebarluaskan. Akhirnya timbul namanya menggunjing, berghibah. Engkau yang wis gibah, biasanya keburukannya lanjut lagi. Kadang ceritanya ini ku A, ning tersebare dadi B, sosok malah dadi C, jadi malah ditambah-tambahi bumbune. Ya ceritane, sehingga muncul keburukan berikutnya, yaitu fitnah. Nah, Masya Allah, jadi keburukannya itu bertambah, bermula dari prasangka. Maka pelajarannya, mukmin yang baik adalah mukmin yang mengutamakan prasangka baik, husnuzon, bukan prasangka buruk alias suuzon. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-13, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami Allah telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku agar supaya kamu saling mengenal. Oh, kuncinya di sini, saling mengenal. Maka mukmin yang baik Bapak Ibu, ayo menjalin ukhuwahnya dengan cara apa? Ayo saling mengenal satu sama lain. Efeknya apa? Kalau sudah saling mengenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal maka timbul rasa sayang. Yen ora kenal, cinta sayang itu kadang nggak muncul. Kalau sudah kenal enak Bapak Ibu, misalkan satu paguyuban, satu jamaah pengajian, satu jamaah komunitas dakwah, saling mengenal, saling sayang. Yusri kok pirang-pirang dino ra ketok to. Yusri neng di, oh jebule Yusri loro, ayo gendang di tilii. Nah itu kan saling mengenal, maka ukhuwah itu bisa saling erat karena kita bisa sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, mekaten Bapak Ibu, mari berlomba-lomba menjadi mukmin yang terbaik sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Intinya, ayo menjadi mukmin yang tidak gampang menyerah, menjadi mukmin yang tidak tergesa-gesa, menjadi mukmin yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.